Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan-rekan akan mewawancarai seorang guru dari MTS Darul Ulum Candiwates yang mengajar mata pelajaran fikih di kelas 9. Dan untuk selebihnya akan saya serahkan kepada Bu Jemalia. Iya, terima kasih atas waktunya anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalan dulu. Nama saya Jemalia. Alhamdulillah saya diberi waktu untuk memberikan ilmu yang pernah saya dapat dan saya berikan pada peserta didik tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya pengajar di MTS Darul Ulum kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9 dan MA sebenarnya. Alhamdulillah saya di jurusan syariah untuk S1 dan S2-nya saya tetap di syariah hukum Islam UIN Sunan Ampel. Untuk waktu kami berikan kepada yang bersangkutan. Baik, saya akan mulai mewawancarai Bu Jemalia bagaimana menanamkan kemandirian kepada anak usia kelas 9 pada masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Ini kalau saya lihat dari soal masa usia anak dari kelas 7, 8, 9 memang masa termasuk anak usia remaja karena di atas usia 11 sampai 19 tahun. Dan masa pandemi dengan masa sebelumnya memang sangat beda sekali. Pada saat masa pandemi ini insya Allah di seluruh pendidikan semuanya rata-rata sama kendalanya. Untuk menanamkan pendirian pada anak itu sangat sulit sekali. Istilahnya kalau Bapak Ibu guru dalam menanamkan kemandirian pada anak didik pada saat pandemi ini dibilang harus benar-benar telaten atau pengontrolan lebih ekstra baik di rumah ataupun di sekolah. Kalaupun di sekolah biasanya ada tatap muka yang itu masih mengikuti prokes dan itu pun masih dirasa hasilnya kurang maksimal. Apalagi kalau selama daring. Jadi pemantauan anak untuk menanamkan kemandirian pada anak didik pada saat pandemi ini kalau masa di rumah hanya melalui via daring saja, via WhatsApp ataupun dalam jaringan yang lain, sehingga memang benar-benar perlu pengontrolan yang sangat ekstra baik antara kerjasama orang tua dengan guru. Ini untuk masa pandemi. Apalagi ketika masa pandemi yang pada saat tahun 2020 kemarin itu memang benar-benar sangat rawan sekali, yang hampir semua sekolah itu tidak melakukan tatap muka dan semua pembelajaran melalui daring, dan seluruh orang tua ini merasa keberatan untuk mendidik anak di rumah karena sudah sulit untuk menanamkan kemandirian anak, bahkan juga hampir berapa persen itu anak sudah di luar jalur pendidikan, artinya sudah menurun secara moral ataupun juga dari segi pengetahuan karena memang pengontrolan guru sudah melalui jaringan. Ini menurut kami penanaman pada anak kelas 9 pada masa pandemi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya saya lanjutkan soal berikutnya, yaitu bagaimana kita mengetahui nilai yang kita tanam sudah membentuk perilaku positif. Ya, ini lagi-lagi pada masa pandemi ya, dalam ranah untuk mengetahui nilai yang sudah kita tanamkan pada peserta didik positif, artinya membantu nilai yang sudah baik atau tidak. Untuk mengetahui perubahan itu, otomatis kita mengetahui dari perubahan sikap anak, dari segi penampilan ataupun juga dari segi tutur kata atau perilaku. Ketika pada masa pandemi ini memang saya katakan yang pertama tadi, perilaku anak sudah menurun ataupun juga dari segi penampilan itu sudah berubah dari yang sebelumnya. Maka untuk mengetahui nilai yang kita tanamkan sudah terbentuk baik atau tidak, itu terlihat dari satu, yang pertama penampilan. Contoh kecil ini dari segi penampilan rambut, karena pengontrolan di rumah ini sangat kurang, otomatis sudah menggunakan cat rambut sehingga dirasa karena memang tidak masuk sekolah. Yang kedua dari segi tutur kata,
dari segi tutur kata ini sudah dikatakan kurang adanya kesopanan baik terhadap sesama ataupun apalagi kepada guru, karena memang komunikasi yang terjalin antara guru dengan siswa ini sudah tidak ada karena masa pandemi. Sementara untuk penanaman nilai yang kita lihat tertanam apa tidak masa pandemi ini, perubahannya dari situ, terlihat dari segi penampilan dan juga dari tutur kata atau perilaku itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tadi kan perkembangan bagi anak laki-laki, Bu. Iya. Untuk selanjutnya ini bagaimana perkembangan yang terjadi pada anak perempuan? Iya. Sebenarnya bukan perkembangan ya, perubahan tadi ya yang ditanyakan kan, perubahan nilai perilaku selama pandemi ini. Kalau tadi saya contohkan untuk anak laki-laki seperti cat rambut ataupun tutur kata. Kalau perempuan memang dari segi fisik sudah berbeda. Biasanya dari segi perempuan bisa juga dalam penampilan. Kalau pada masa sekolah ini ada tata tertib atau attitude, menggunakan jilbab atau mungkin pakai baju yang memang sudah ada ketentuan. Tapi kalau masa pandemi ini sudah tidak mengenakan jilbab, artinya kemanapun dia sudah bebas tanpa menggunakan attitude yang seperti halnya di sekolah. Bisa juga cat rambut, mungkin juga tutur kata ataupun juga pergaulan. Sama halnya laki-laki dan perempuan, pergaulan sudah kurang pengontrolan antara guru dan juga orang tua. Ini yang untuk contoh perubahan nilai bagi siswa perempuan masa pandemi. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bertanya apa dampak terhadap perkembangan anak bila nilai yang anak miliki lebih didominasi oleh nilai eksternal daripada nilai internal, atau dalam kata lain orang tua itu cenderung sibuk. Iya, kita ketahui bahwa hampir seluruh orang tua pada masa pandemi ini menginginkan sekali untuk masuk sekolah. Kita lihat sekarang pendidikan kan ada dua, formal dengan non formal, ada internal atau eksternal. Nah, sekarang orang tua ada yang kesibukan di luar, bahkan kurang pendampingan atau pengontrolan terhadap anak ini ya. Nah, bagaimana untuk perkembangan anak ketika orang tua cenderung sibuk, otomatis sangat banyak dampaknya. Yang pertama, anak ini merasa kurang perhatian dengan orang tua, sehingga melampiaskan diri untuk bermain dengan teman-teman sekelilingnya, bahkan pergaulan yang itu sudah di ranah atau di luar koridor ketentuan Islam, bahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, karena tidak adanya pendampingan atau kurang perhatiannya orang tua, sehingga anak ini sering tidak dengan orang tua, bahkan sering ada di luar rumah, gitu ya, dengan teman atau mungkin yang lain, dan orang tua hampir juga tidak pernah menanyakan anaknya. Kemudian perubahan yang kedua dampak dari orang tua yang cenderung sibuk dalam pendidikan karakter anak itu sangat kurang sekali. Pembentukan nilai karakter keislaman ataupun yang lainnya itu sangat kurang sekali. Apakah anak ini di luar ini nilainya positif dengan temannya ataupun tidak, ini tidak tahu. Bahkan juga tahu-tahunya terkadang di rumah ini tiba-tiba emosi. Terkadang juga tiba-tiba anak ini sehingga membuat emosi orang tua. Nah, ini dampaknya luar biasa karena orang tua yang cenderung sibuk. Makanya itu tadi itu banyak sekali orang tua yang mengundang pada masa pandemi ini supaya bisa normal kembali, anaknya bisa masuk sekolah. Jadi dampaknya ini pada anak moral sangat turun sekali, dan juga attitude pada orang tua juga sangat kurang. Ini dampak yang terjadi ketika orang tua sibuk di luar. Nah, ini menurut saya untuk dampak anak pada masa pandemi. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri kita? Iya, ini pertanyaannya nilai ya, bukan watak atau karakter. Karena kalau untuk mengubah watak atau karakter
itu sangat sulit karena sudah termasuk bawaan sejak lahir ya. Tapi karena ini nilai, berarti nilai ini dimunculkan di luar hakikat sifat manusia. Maka bagaimana untuk merubah sifat nilai buruk pada anak? Sebenarnya sangat dikatakan mudah juga mudah, susah juga susah. Tergantung juga dari orang tua. Kalau penilaian buruk pada nilai buruk pada anak yang sudah tertanam, yang pertama pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak ini tentunya nilai-nilai Islami ya, yang jelas nilai Islam yang pertama yaitu bagaimana pemberitaan tiap hari, kebutuhan rohaninya itu sudah terlaksana apa tidak. Contohnya apa? Sholat, itu kebutuhan rohani ya. Sementara kalau perubahan yang buruk, kita sudah melihat yang biasanya anak ini sudah melaksanakan kebutuhan rohani atau sholat sudah pun ternyata berkurang, maka kita perlu pendampingan anak, perlu pendampingan atau pengaturan lebih ekstra. Kemudian yang kedua, contohnya tadi nilai yang buruk yang sudah terlanjur. Untuk menanamkan nilai positif lagi yang sudah terlanjur, anak ini melakukan hal-hal yang negatif, maka tentu bisa menghubungi pada pihak sekolah, tentunya pada guru BPPK. Itu yang lebih tepatnya. Dan yang kedua, dengan adanya koordinasi antara guru BPPK dan juga wali kelas, bagaimana anak saya kok ada perubahan buruk dan seterusnya, sehingga antara kerjasama orang tua dengan BPPK dan wali kelas bisa terlaksana dan mengetahui dampak ataupun faktor kenapa anak ini sampai terjadi hal-hal yang negatif atau hal yang buruk. Ini yang menurut saya untuk penanganan nilai yang sudah tertanam pada anak, nilai buruk. Oke, akan saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana keadaan sosio-emosional anak pada kelas 9 untuk menentukan masa depan? Ya, ini ada hubungannya dengan masa depan, berarti masa karir anak ya. Anak dikatakan usia remaja itu anak usia 11 sampai 19 tahun. Berarti kalau anak usia 19 tahun ini termasuk anak kelas 9. Sosio-emosional anak ini berarti anak ini sudah ada perubahan pubertas pada dirinya. Contoh bakat yang terpendam. Nanti ini anak sudah kelihatan bakatnya apa, mau melanjutkan sekolah ke jenjang apa, SMK atau SMA ataupun yang lain, sehingga kelihatan dari bakat yang pernah dimiliki atau nilai-nilai keterampilan yang dimiliki anak pada masa di sekolah kelas 9. Sehingga untuk mengetahui keadaan sosial anak ini dilihat dari buku penunjang karir yang biasanya ini sudah ada pendataan dari guru BPPK, itu sudah pasti ada. Sehingga untuk menentukan itu jenjang karirnya anak ini terlihat dari nilai keterampilan dan juga ditunjang nilai-nilai setiap hari anak di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kebimbangan seorang anak yang terjadi di saat sekolah. Ya, kalau dilihat dari soal itu ya kebimbangan anak terjadi pada saat sekolah, kemungkinan hal yang terjadi bisa juga anak ini tidak bisa lanjut sekolah ataupun tidak bisa menerima pelajaran pada saat di bangku sekolah. Ada beberapa alasan ketika anak pada saat di bangku sekolah atau di kelas. Yang pertama, terkadang anak ini sulit untuk menerima apa yang telah dijelaskan oleh guru, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa juga anak ini sudah punya masalah dari rumah, kemudian terbawa sampai ke sekolah sehingga untuk sulit menerima pelajaran. Kemudian juga alasan yang berikutnya, ada juga faktor yang dikaitkan dengan emosi anak ketika orang tua bisa juga broken home ataupun punya masalah, sehingga anak ini apapun yang diterima di sekolah ini tidak masuk sama sekali, sehingga kebimbangan yang diterima anak pada saat sekolah ini bisa juga putus sekolah nantinya, ataupun selama di bangku sekolah pelajaran yang diterima ini 100% kurang sampai mengena pada diri anak. Ini yang terjadi pada anak ketika di saat sekolah merasa
bisa juga minder ya, bisa juga minder ataupun kurang lunak. Baik, terima kasih untuk wawancara kali ini. Untuk Nurul Ismalia, terima kasih banyak untuk kesediaan kami wawancarai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.